Ya mungkin terlalu jauh, tapi yang bilang itu kan Agus Pambagio dan Antony Budiawan, bukan saya. Saya justru mengulas Antony Budiawan dan Agus Pambagio yang bilang di Nusantara TV bahwa yang terjadi seperti itu, pemecatan Jonan kemudian sudah ditolak dan sebagainya, dan itu risikonya bisa seperti Sri Lanka, pelabuhan diambil karena tidak bayar hutang kan gitu. Itu yang bilang Agus Pambagio. Yang bilang bahwa ada markup dari 17 juta US dollar menjadi 52 US dollar, itu yang bilang Antony Budiawan. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antony Budiawan karena dia yang bilang di situ. Sebelum saya kan bilang ini Antony Budiawan bilang begitu. Ruwet. Itulah mungkin yang menggambarkan kondisi kereta cepat Jakarta-Bandung, ya, atau lebih dikenal KCIC ya, kereta cepat Indonesia-Cina, yang saat ini sedang menanggung utang yang luar biasa dari hasil pembangunannya mencapai 116 triliun rupiah, yang kemudian Kementerian Keuangan lewat Purbaya Yudi Sadewo sebagai Menteri Keuangan enggan membayar beban utang yang begitu tinggi. Kali ini polemik datang dari mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam dan juga mantan Cawapres 2024 Profesor Mahfud MD, yang diminta KPK untuk melaporkan jika memang ada markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, ya wush. Yang kemudian dibahas oleh Mahfud MD bahwa ini aneh ya, suatu keanehan ya. Kenapa KPK meminta ada pelaporan ya? Padahal jika memang ada kasus yang sudah diketahui publik ya, yang memang sudah jelas, itu ya harus aparat penegak hukum yang bergerak ya. Misalkan ada terjadi pembunuhan ya, baru kemudian langsung bergerak karena faktanya itu sudah ada ya. Kecuali jika ditemukan mayat ya, baru kemudian ada laporan ya. Tapi kalau sudah diketahui ada pembunuhan ya nggak usah lapor ya. Paling ketika sudah mendengar ribut-ribut kan aparat bergerak ya. Begitu pula yang Prof Mahfud bahas ya dalam siniar atau podcast ya, yang sebenarnya menurut sumber adalah Nusantara TV, pembahasan dari pengamat kebijakan publik ya Pak Agus Pambagio dan juga ekonom Dr. Antony Budiawan. Itu menurut Pak Mahfud MD. Dan sebenarnya memang proyek ya kereta cepat Jakarta-Bandung ini memang sudah sejak awal ya, sudah banyak pemberitaannya, terjadi pembengkakan, overrun, overcost run dan lain sebagainya, termasuk ya tadi dugaan markup yang luar biasa, karena dari Cina sendiri kan 17.000 dolar, sampai ke Indonesia sampai 52.000 dolar, yaitu sisanya kemana? Ini 3 kali lipat loh, benar-benar 3 kali lipat. Ini sisanya kemana uang itu mengalir ya? Bahkan kemudian Luhut Bin Sarpanjaitan mengaku bahwa mengatakan barang ini sudah busuk ketika dia terima. Wah, ini kan luar biasa. Artinya KPK ya, yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, untuk melakukan penyelidikan dan lain sebagainya, bergerak cepat. Kenapa kemudian harus menunggu laporan? Ya, Pak Mahfud MD siap dipanggil untuk dimintai keterangan ya, bukan diperiksa. Pak beliau siap ya. Kenapa kemudian susah sekali ya untuk kemudian membongkar proyek barang yang busuk ini ya, karena kata Pak Luhut kan sudah busuk ya, sejak awal dia terima sudah busuk ya. Kenapa kemudian barang busuk itu terus kemudian disimpan ya, yang namanya barang busuk ya, bangkai serapi-rapinya disimpan rapat ya, pasti akan tercium juga baunya ya, sama seperti kata seperti ini ya. Karena pada akhirnya kan ya semua pengamat ya, para ekonom mengatakan sampai ratusan tahun sampai kiamat pun ya, kereta cepat Jakarta-Bandung ini katanya tidak akan balik modal. Ya sejak awal sudah bermasalah, sudah ada markup, bahkan kemudian mungkin korupsi ya, bisa jadi ya. Dari markup saja sudah dugaan korupsinya sangat kuat ya. Orang anggaran dari Cina 17.000 kok sampai sini, sampai luar biasa membengkaknya. Ya kalau tadi dari 17.000 jadi 20.000 ya masih masih dimaklumi lah ya. Ini luar biasa loh ya, jadi 3 kali lipat ya pembengkakannya. Ini apa yang kemudian kenapa sangat mahal tuh apa? Karena tadi mungkin bahan bakunya beda atau apa yang kemudian luar biasa membengkaknya. Dan kita lihat KPK memang sudah benar-benar end game ya, sejak dimatikan oleh Jokowi lewat revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, yang kemudian KPK ya, semua penyidiknya dan pegawai KPK-nya menjadi
ASN, jadi rumpun ASN ya, kemudian juga menyingkirkan para penyidik-penyidik senior KPK yang sangat berjasa, yang kemudian sering melakukan operasi tangkap tangan dan pembongkaran kasus-kasus besar ya, seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan ya, ada 58 ya, yang kemudian disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan ya, dengan dalih menyingkirkan Taliban di KPK. Luar biasa Taliban di KPK, padahal Taliban itu sangat bersih ya pemerintahannya, dibandingkan ini di Afghanistan ya, bagaimana ketika Taliban berkuasa korupsi malah minim ya, berbeda dengan ketika dipimpin oleh pemerintahan yang didukung oleh Amerika Serikat, ada Ashraf Ghani dan lain sebagainya. Ini payah sekali ya. Kemudian KPK memang benar-benar sudah seperti macan ompong yang sudah dikebiri kewenangannya ya, sudah kemudian menjadi rumpun ASN yang kemudian bergerak pun juga susah, karena ketika bergerak harus izin Dewan Pengawas, dalam melakukan penyadapan juga repot sekali, OTT juga sudah sangat jarang, yang kemudian ya sudahlah, kita sudah tahu KPK itu memang sudah endgame ya, seperti tayangan dari Watchdog documentary ya, KPK Endgame memang sudah selesai KPK ini sejak revisi undang-undang KPK 2019 ya, dan sudah dibahas di mana untuk kemudian menggelontorkan biaya berapa miliar untuk kemudian meloloskan revisi undang-undang KPK. Ini kan luar biasa. Dan kita lihat kenapa kemudian ya akhirnya peran KPK hari ini memang lebih banyak diambil oleh Kejaksaan Agung ya, yang kemudian mulai membongkar kasus-kasus korupsi luar biasa di Pertamina, PT Timah, kemudian juga di beberapa kementerian yang juga ditangani oleh KPK, sementri di kasus Kementerian Komunikasi Informasi ya, kasus BTS ya, yang menyeret Menteri Menkominfo saat itu, Johnny Gerard Plate ya. KPK hanya beberapa menangani kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret menterinya Syahrul Yassin Limpo, yang juga malah kemudian menyeret ketua KPK sebelumnya Firly Bahuri. Ini kan luar biasa. Jadi memang sudah kacau nih KPK nih. Kita tunggulah Pak Mahfud ini ya. Kalau Pak Mahfud sudah ngomong, biasanya ada pergerakan dari lembaga-lembaga institusi yang terkait ya. Dan apakah KPK akan segera ya mengusut kasus kereta cepat ini yang pembengkakan ya, atau markupnya luar biasa sampai 3 kali lipat, dan apakah kemudian akan meminta Pak Mahfud MD memberikan keterangan ya, ini luar biasa ya. Dan yang jelas kalau kemudian KPK ini membuka, jelas ada peluang untuk memeriksa mantan Presiden Joko Widodo, kemudian mantan Menteri Koordinator segala urusan ya, yang sekarang menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, yang memang diurus oleh dia ya. Bahkan sebenarnya yang memaksa kereta cepat itu termasuk Luhut ya. Berita-beritanya masih tersedia. Proyek kereta cepat ini harus berjalan, harus selesai walau menggunakan APBN. Itu kan omongannya Luhut tahun 2023 ya. Jangan karena usianya sudah 70 lebih dia lupa, dia pikun ya. Jangan seperti itu. Jejak digital masih ada, masih banyak ya. Jadi jangan sekarang semuanya balik badan karena sudah ketahuan boroknya kereta cepat yang juga tidak sampai Bandung juga, yang pada akhirnya ya harus menggerogoti APBN dengan tumpukan utang yang mencapai miliaran ya, bukan miliaran lagi, triliunan ya, ratusan triliun, yang APBN sendiri enggan menanggungnya dan meminta Danantara ya. Wah, ini super holding BUMN ya, yang keuntungannya dikumpulkan jadi satu ya untuk kemudian menanggung utang itu. Kita lihat ya sampai kapan drama kereta cepat Jakarta Bandung ini akan selesai, dan apakah profitable untuk selanjutnya, dan apakah balik modal dalam waktu beberapa tahun saja atau mungkin sampai ratusan tahun ya, bahkan sampai kiamat pun, seperti kata para pengamat ekonomi dan kebijakan publik, bahwa sampai kiamat pun kereta cepat Jakarta Bandung tidak akan balik modal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.